warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Naura Kotrunada, Lutfia Aulia, Nindya Kirana, Yasmina Rifa, dan Rahma Syuraya akan mempresentasikan hasil karya tulis kami yang berjudul Penerapan Struktur Arsitektur Nusantara pada Bangunan Modern Tahan Gempa. Indonesia berada di zona tektonik aktif yang membuat wilayahnya rentan terhadap ancaman gempa bumi. Gempa bumi sendiri ialah getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat adanya pergerakan oleh lempeng bumi. Rumah hunian menjadi salah satu ancaman yang berbahaya saat terjadi gempa bumi. Sebelumnya, masyarakat Indonesia menyikapi kondisi tersebut dengan membuat rumah adat yang tahan akan gempa. Gempa bumi sendiri menjadi pemicu masyarakat Indonesia untuk membuat rumah yang aman dan nyaman. Penelitian ini akan membahas tentang struktur rumah yang tepat untuk digunakan agar tahan terhadap guncangan gempa dan penerapan arsitektur modern melalui pelestarian arsitektur tradisional. Tujuannya sendiri ialah untuk menciptakan bangunan hunian modern tahan gempa dan meningkatkan aspek keamanan rumah di lingkungan rawan gempa. Metode penelitiannya menggunakan studi literatur dengan mengumpulkan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, struktur bangunan pada arsitektur Nusantara dinilai mampu menahan gempa. Salah satunya ialah rumah adat, yaitu rumah serotong. Nama saya Naura Kotrunada Mansyah, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari penelitian kami. Yang pertama ada tujuan pertama dari penelitian ini adalah untuk menciptakan bangunan rumah tinggal modern yang tahan akan gempa, tetapi berkiblat pada arsitektur Nusantara. Selanjutnya, untuk meningkatkan aspek keamanan terhadap rumah tinggal yang menyesuaikan tempat tinggal yang rawan gempa. Sedangkan tujuan yang ketiga ialah sebagai pelestarian arsitektur Nusantara melalui penerapan dalam konteks yang lebih modern. Selanjutnya, setelah latar belakang yang membahas tentang tujuan penelitian, ada manfaat dari penelitian ini, yaitu yang pertama, meminimalisir kerugian material, khususnya rumah tinggal apabila terjadi bencana gempa. Selanjutnya, untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa akibat bencana gempa bumi yang diakibatkan runtuhnya rumah tinggal. Yang ketiga adalah arsitektur Nusantara yang tetap lestari di tengah kehidupan modern. Selanjutnya ialah mengenai hipotesis dari penelitian kami. Kami memiliki hipotesis yaitu bahwa struktur bangunan rumah tradisional yang merupakan bagian dari arsitektur Nusantara dapat diterapkan pada struktur rumah tinggal modern dengan mempertahankan fungsi dari struktur rumah adat tersebut yang tahan terhadap gempa. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka. Yang pertama, kami mengambil jurnal berjudul Struktur di Arsitektur Nusantara oleh Sulistiowati. Ini berisikan arsitektur Nusantara sebagai arsitektur pernaungan. Nah, sebagai arsitektur pernaungan, arsitektur Nusantara memiliki ciri khas pada struktur landasan, struktur badan, dan struktur atap. Lalu yang kedua, kami memilih jurnal dengan judul Kriteria Dasar Perencanaan Struktur Bangunan Tahan Gempa oleh Siswanto dan Salim. Kalau jurnal ini berisikan beban gempa, di mana beban gempa merupakan beban yang sangat tidak dapat diperkirakan baik besarnya, arahnya, maupun saat terjadinya. Lalu selanjutnya kami mengambil jurnal berjudul Prinsip Rumah Serotong Suku Samin sebagai dasar perancangan rumah tinggal tahan gempa oleh Sunansyah dan Yulita. Nah, Indonesia tuh berada pada zona tektonik aktif yang menyebabkan wilayah-wilayahnya rentan terhadap ancaman gempa bumi. Nah, rumah serotong ini adalah salah satu rumah tradisional atau rumah Nusantara, arsitektur Nusantara yang bisa menahan ancaman gempa bumi. Lalu yang selanjutnya adalah struktur dan konstruksi arsitektur Nusantara oleh Kusmartadi. Struktur dan konstruksi bangunan seolah bagian dari sistem arsitektur yang relatif tetap. Dari waktu ke waktu tidak banyak mengalami perkembangan sebagaimana aktivitas menghadirkan bentuk dan rupa yang membutuhkan kreativitas tinggi. Lalu yang terakhir berjudul Mempertanyakan Sistem Statika untuk Konstruksi Arsitektur di Indonesia oleh Kusmartadi dan Dusan Riantani. Bangunan modern yang paling tersebar di Indonesia pada umumnya menggunakan sistem struktur dari Eropa, khususnya Belanda, di mana tidak kompatibel dengan letak Indonesia di mana banyak gempa terjadi. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Dalam penelitian ini, selain menggunakan metode yang tepat, juga perlu memilih teknik pengumpulan data yang relevan. Sehingga penelitian mengenai proses adaptasi ini dapat mengolah data dan hasil yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama yaitu studi pustaka. Studi kepustakaan digunakan untuk mempelajari sumber bacaan yang dapat memberikan informasi yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti. Lalu yang kedua ada studi literatur.
Teknik ini digunakan dengan tujuan untuk mengungkapkan berbagai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi atau diteliti sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian. Lalu yang terakhir, internet searching. Penggunaan internet sebagai salah satu sumber dalam teknik pengumpulan data dikarenakan dalam internet terdapat banyak informasi yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu ada hasil pembahasan. Di hasil pembahasan ini, yang pertama kami membahas tentang analisis mekanisme struktur bagian bawah bangunan arsitektur Nusantara terhadap pertahanan gempa. Pada arsitektur tradisional di Nusantara, dijumpai rumah-rumah panggung yang berdiri di atas struktur tiang-tiang kayu sebagai landasan. Bagian di atasnya terdapat lantai bangunan yang dinaungi oleh atap dan biasanya dengan kemiringan yang curam. Berdasarkan temuan pada rumah-rumah tradisional yang menerapkan arsitektur Nusantara, penggunaan bahan kayu dan pemahaman akan karakter bahan kayu seperti tinggi tiang kayu, jarak antar tiang, ukuran diameter kayu, pemilihan konstruksi sambungan yang fleksibel merupakan keandalan cemerlang struktur rumah tradisional dalam menganggap gaya lateral gempa. Selanjutnya yaitu kami akan membahas tentang poin yang kedua, yaitu prinsip dasar tahan gempa yang ditemukan pada rumah Srotong adalah sebagai berikut. Yang pertama, denah dan tata ruang. Pada denah dan tata ruang, bentuk persegi panjang dapat dipilih untuk menjadi prinsip dasar dalam rancangan bangunan tahan gempa. Selain bentuk denah persegi panjang, pola struktur sederhana yang membentuk pola ruang dalam bangunan juga dapat menjadi acuan. Kemudian selanjutnya yaitu material. Penggunaan material pada rumah Srotong memiliki pola sesuai dengan berat jenisnya. Material dengan berat jenis yang lebih besar menjadi tumpuan bagi material yang lebih ringan. Komposisi material yang digunakan pada rumah Srotong menjadi salah satu faktor tahan gempa sehingga mampu untuk diadaptasi ke dalam rancangan rumah tinggal yang tahan gempa. Untuk yang selanjutnya yaitu struktur dan konstruksi. Pada struktur dan konstruksi ini, prinsip struktur yang ada dalam rumah Srotong menjadi faktor lain dalam rancangan rumah tinggal tahan gempa. Model struktur yang digunakan ialah struktur yang dapat menyatu, sehingga gaya yang diterima dapat disalurkan antara satu sama lain. Kemudian, dengan demikian, gaya gempa yang diterima oleh bangunan akan terbagi ke masing-masing elemen struktur utama. Perkenalkan, nama saya Rahma Syuraya Nurhadiza, NRP 50132111155. Kesimpulan dari artikel ilmiah ini yaitu arsitektur Nusantara memiliki beberapa prinsip yang mampu menanggapi segala macam masalah eksternal maupun internal. Salah satu prinsip arsitektur Nusantara yaitu pada strukturnya yang mampu menahan bencana alam. Salah satunya yaitu gempa bumi. Namun, seiring berkembangnya zaman, arsitektur Nusantara ini tergantikan dengan arsitektur modern yang memiliki desain lebih elegan dan modern. Dengan demikian, prinsip tahan gempa yang terdapat pada arsitektur Nusantara dapat diterapkan pada struktur bangunan modern sehingga bangunan tersebut dapat merespon kondisi geografis dan bencana gempa bumi di wilayah Indonesia, sehingga bangunan dapat aman dan tahan terhadap bencana. Namun, tetap memiliki perkembangan desain yang modern. Kemudian terdapat beberapa daftar pustaka dari artikel ilmiah ini. Sekian presentasi dari kami, kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.